Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh lagi ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita mau bertemu dengan Tuhan kita, Raja. Dialah Allah yang akan kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Kita mau menikmati kuasa dan kasih Tuhan hari ini. Puji Tuhan, menikmati Tuhan. Kita rindu menikmati pribadi Tuhan, karena kita yakin bahwa harta, kekayaan, pangkat, emas dan perak tidak sebanding dengan Yesus sebagai kekasih hati kita. Mari nikmati anugerah Tuhan hari ini. Nikmati kebaikan Tuhan dalam hadiratnya. Puji Tuhan, haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat, emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat, emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu.
menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Kami menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami menikmati pribadi-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Hanya di dalam Engkau ada pemulihan. Hanya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Kami sadari bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami bersyukur punya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih Allah terus mengalir di hati kami, untuk setiap hari kami lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Karena kami tahu bahwa setiap waktu Engkaulah yang paling berharga. Harta, kekayaan, pangkat, emas, dan perak tidak sebanding denganmu Yesus, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat kami, menjamah setiap hati. Dimanapun kami berada, kami dilawat oleh Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu boleh kami alami dalam ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji menyembah Engkau, dan kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara.
Kita percaya kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong dalam segala keadaan apapun. Dia pasti menyatakan pertolongannya tepat dan indah pada waktunya. Percayalah selalu kepada Tuhan. Itu sebabnya mari biarlah kehidupan kita selalu melekat dengan Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan, karena kita yakin bahwa hanya dalam genggaman tangan Tuhan maka kita bisa ada selalu dalam hadirat Tuhan. Kita ingin lebih mengenal Dia secara pribadi, dan jadikanlah firman Allah menjadi dasar hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hanya firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Semua janji-janji Tuhan di dalam firman-Mu akan digenapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan taat melakukan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya firman Allah itu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Firman Allah itu adalah Engkau sendiri. Itu sebabnya Tuhan berfirman lewat hamba-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu, nyatakanlah kehendak dan isi hati Tuhan bagi kami semua. Buatlah kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau secara pribadi. Dan buatlah hati kami selalu melekat dengan hati-Mu, Tuhan. Sehingga dalam segala musim kehidupan kami, apapun yang kami alami, kami tetap terhubung dengan Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam genggaman tangan kasih-Mu, Tuhan. Dan buatlah kami, Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun dalam dunia ini. Sehingga kasih Allah itu terus mengalir dalam hati kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelawatan-Mu, untuk kehadiran-Mu, dan biarlah kami boleh menikmati Tuhan hari ini, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu Tuhan, dan kami semua siap dengar, terima, dan lakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan kali ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, pimpinannya, penyertaannya sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui. Karena kekuatan dan penyertaan Tuhan, maka kita mampu menghadapi semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khotbah dengan satu tema, ubah fokus hidupmu. Kita semua punya fokus yang harus kita utamakan. Dan jangan sampai kita gagal fokus sehingga gagal dalam mencapai tujuan. Sebelum saya menguraikan khotbah pada kesempatan kali ini, ada satu pertanyaan pendalaman buat kita semua, yaitu bagaimana cara mengerti tentang Allah Tritunggal. Ada banyak orang yang menyerang iman kita, khususnya dalam hal Trinitas Allah, atau kenyataan Allah yang Tritunggal. Banyak orang yang tidak mengerti, mengira bahwa kita menyembah 3 Tuhan, padahal tidak demikian. Kita menyembah satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu pencipta alam semesta ini. Namun Allah pencipta itu adalah Allah yang Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana menjelaskannya, saudara? Cara yang pertama adalah dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan. Di situ dinyatakan tentang Allah Tritunggal. Dengan jelas ada kata-kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Matius 28 ayat 19, di situ Tuhan Yesus katakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan ada banyak ayat-ayat Alkitab lain yang menyatakan serta menjelaskan tentang Tritunggal Allah. Nah, cara yang lain adalah kita melihat ciptaan Tuhan dan memahami Tritunggal Allah melalui ciptaannya. Kita manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan kesemuanya itu menjadi satu kesatuan. Berbicara soal waktu, waktu itu ada 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kalau berbicara tentang dimensi ruang, ada 3 dimensinya. Ruang itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian dalam fisika ada yang disebut atom. Atom adalah unit terkecil dari materi. Atom itu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Pemerintahan yang ada di dunia ini punya 3 unsur, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam bidang musik, chord yang mendasar terdiri dari 3 nada berbeda yang dimainkan secara bersamaan. Selain itu, saudara, berbicara tentang air. Air itu terdiri dari 3 wujud, yaitu wujud gas, wujud cair, dan wujud padat. Semua wujud itu disebut sebagai H2O. Semuanya itu pada hakikatnya adalah air, sekalipun wujudnya berbeda-beda. Eksistensi air di daratan tidak menghilangkan eksistensi awan di langit. Dapat kita katakan bahwa awan selalu ada di langit, kita bisa melihatnya. Kalaupun langit cerah, di bagian wilayah lain bumi, ada awan di sana. Dengan memahami akan pola 3 unsur ini, kita mendapatkan pengertian tentang pribadi Allah yang juga terdiri dari 3 unsur atau 3 pribadi. Tapi ketiganya itu adalah satu. Kalau sains dapat kita mengerti dengan logika kita, mengapa kita tidak mau mengerti tentang Allah yang telah menyatakan dirinya
sebagai 3 pribadi. Bagi setiap kita yang sudah percaya, jangan goyah dengan berbagai serangan terhadap iman kita. Tetap kuat dalam iman dan berdiri di atas kebenaran. Kita akan masuk dalam khotbah pada kesempatan hari ini. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14. Di situ dinyatakan demikian, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Surat Filipi adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia menuliskannya dari dalam penjara, dari balik jeruji besi, dari tempat yang terkungkung, dan dia menyatakan satu hal yang sangat luar biasa di sini tentang fokus hidupnya yang dia harapkan juga menjadi fokus dari jemaat di Filipi, dan bukan hanya jemaat di Filipi saja, tapi juga fokus kita yang hidup di dunia saat ini. Rasul Paulus menyatakan di sini bahwa dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Apa yang telah terjadi, yang sudah berlalu, tidak akan dia ingat lagi dan tidak akan menjadi fokus hidupnya. Tapi fokus hidupnya yang baru adalah kepada apa yang ada di hadapannya, yaitu panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Hal ini, saudara, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjaga fokus kita supaya kita memiliki fokus yang benar, bukan fokus yang salah, agar kita tidak salah fokus, tidak terdistraksi, sehingga kita benar-benar berjalan ke arah yang seharusnya, mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada sebuah istilah yang disebutkan dalam bahasa Inggris, yaitu mission creep. Apa itu mission creep, saudara? Mission creep adalah situasi di mana usaha yang dilakukan, yang kita kerjakan, teralihkan dari fokus yang utama karena berbagai hal yang mendistrak perhatian kita, sehingga menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Ada banyak contoh mission creep yang pernah terjadi. Salah satunya adalah kisah Robert Falcon Scott. Tahun 1912 dia punya misi untuk menjelajah kutub selatan. Tugasnya hanya satu, yaitu pergi ke kutub selatan, lalu kembali lagi dengan selamat. Jadi dia hanya perlu sampai ke kutub selatan, melihat, dan kemudian kembali kepada pihak yang mengutusnya, yaitu negara Inggris. Tapi sayang sekali, Robert Falcon Scott teralihkan dari fokus yang utama. Dia menjadi tertarik dengan fosil-fosil yang dia lihat di kutub selatan. Dan akibatnya dia mengumpulkan fosil-fosil itu, membawa fosil-fosil itu, dan semua upaya itu menghabiskan waktunya, menghabiskan energi, dan memperlama waktu perjalanannya untuk kembali ke pos seharusnya dia berada. Robert Falcon Scott bersama seluruh timnya mati kedinginan hanya dalam jarak 11 mil atau sekitar 17 km dari pos atau camp center di mana mereka bisa kembali menyegarkan kekuatan tubuh mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita juga kehilangan fokus. Sebagai contoh kecil, kita disuruh ke minimarket untuk membeli minyak goreng. Tapi kemudian di tengah jalan kita bertemu dengan kawan, lalu ngobrol sampai begitu lama, lupa akan tugas kita membeli minyak goreng. Dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, kita punya satu tugas dari Tuhan, panggilan, fokus yang seharusnya kita tuju. Dan kita tidak boleh kehilangan fokus.
Jangan sampai kita terdistraksi dengan hal-hal yang membuat kita pada akhirnya gagal untuk mencapai tujuan kita. Ada 3 hal di sini yang akan saya bagikan buat kita semua, khususnya mengenai fokus kita. Ubah fokus hidup kita. Yang pertama adalah ubah fokus kita dari fokus panggilan dunia menjadi fokus kepada panggilan Tuhan. Rasul Paulus menjadi salah satu contoh bagaimana fokus yang benar itu harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Dan dalam Matius 9 ayat 9 terdapat juga salah satu contoh tokoh yang berubah fokusnya dari panggilan dunia kepada panggilan Tuhan. Di situ tertulis, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Matius adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah seorang yang terpelajar, tahu membaca dan menulis, punya pendidikan, dan dia bekerja untuk bangsa Roma, bangsa penjajah yang menekan bangsa Yahudi pada waktu itu. Matius dalam profesinya yang sedang ia jalani dijumpai Tuhan, dan Tuhan memanggilnya untuk menjadi seorang penjala manusia. Injil Matius dituliskan oleh Matius, pemungut cukai ini. Dia mengalami panggilan Tuhan. Dia mengalami perubahan fokus dari kehidupannya yang menjalani panggilan dunia kepada panggilan Tuhan. Tentu saudara, bukan berarti bahwa saat ini saudara harus begitu saja meninggalkan pekerjaan saudara. Kalau saudara saat ini seorang dokter, bukan berarti panggilan Tuhan harus membuat saudara meninggalkan profesi sebagai dokter. Atau kalau saudara adalah seorang pengusaha, kemudian mendapat panggilan Tuhan, bukan berarti saudara harus meninggalkan profesi saudara sebagai pengusaha. Memang bisa saja, tapi tidak selalu. Karena yang terutama, yang menjadi intinya adalah fokus kita yang berubah. Fokus yang tadinya kepada panggilan dunia berubah menjadi kepada panggilan Tuhan. Jadi dalam profesi apapun yang kita kerjakan, entah kita seorang dokter, seorang pengacara, seorang pejabat di pemerintahan, seorang pengusaha, atau apapun profesi kita, karyawan, buruh, dan sebagainya. Fokus utama kita bukan panggilan dunia, tapi panggilan Tuhan. Sehingga dengan berfokus kepada panggilan Tuhan, maka dimanapun kita berada, apa yang kita kerjakan, tujuannya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Panggilan Tuhan bagi kita di tempat kerja kita akan membuat kita menjadi terang dan saksi-saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal yang kedua, saudara, ubah fokus kita dari fokus kepada kehidupan yang lama menjadi fokus kepada hidup yang baru di dalam Tuhan. Sama halnya seperti Rasul Paulus yang tidak lagi memikirkan masa lalunya dan lebih memilih untuk berfokus pada apa yang ada di hadapannya. Demikian juga kita, saudara. Kita harus fokus pada hidup yang baru di dalam Tuhan, yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dinyatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kehidupan yang lama berbicara tentang kehidupan yang berdosa, kehidupan yang tidak selaras dengan firman Tuhan, kehidupan yang dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan. Sedangkan hidup yang baru berbicara tentang kehidupan dalam ketaatan pada firman-Nya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Kalau dulu kita adalah pemabuk, maka ketika kita ada di dalam Kristus, kehidupan kita berubah. Tidak lagi kita berfokus pada cara hidup yang lama,
tapi kepada cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau dulu kita adalah pendosa, kita suka melakukan berbagai kejahatan, iri hati, benci, suka memfitnah, melakukan perzinahan, percabulan, mencuri, dosa kesombongan dan berbagai hal yang tidak benar kita lakukan. Saat kita berjumpa Kristus, kita berubah, saudara. Fokus hidup kita bukan pada hawa nafsu, tapi pada tuntunan Roh Kudus. Kita tidak lagi hidup dipimpin kedagingan, tapi dipimpin oleh Roh Tuhan. Fokus kita berubah. Kita tidak menganggap dosa sebagai satu hal yang nyaman untuk dilakukan, tapi justru kita tidak lagi senang untuk melakukannya. Kita lebih senang untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Seringkali memang tidak mudah untuk mengubah fokus kita dari cara hidup lama kepada cara hidup baru. Tabiat-tabiat dosa seringkali membuat kita jatuh kembali. Tapi kita harus kuat, saudara, di dalam Tuhan. Jangan sampai kita terjatuh dan terus terjatuh sampai semakin dalam terjatuh dalam dosa. Kita harus bangkit dan jadi pemenang di dalam kuasa kasih karunia Tuhan. Jangan merasa rugi, saudara, meninggalkan kehidupan yang lama, yang berdosa. Justru kita rugi kalau kita tidak hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Iblis seringkali menggoda, wah sayang kamu tidak melakukan lagi. Enak loh hidup dalam dosa. Iblis sering menggoda demikian, saudara. Bukan cuma iblis saja. Jangan kita selalu menyalahkan iblis. Nanti iblis tersinggung, saudara. Karena seringkali yang membuat kita jatuh dalam pencobaan adalah pikiran-pikiran kita sendiri dan kedagingan kita yang membuat kita mau kembali kepada hidup lama. Mari jangan, saudara, ubah fokus kita kepada hidup yang baru di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, ubah fokus kita dari fokus pada yang sementara menjadi berfokus kepada yang kekal. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat ini, saudara, selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Filipi 3 ayat 13-14, di mana fokus dari Rasul Paulus adalah berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi berfokus pada yang sementara. Kita tidak berfokus pada hal-hal yang ada di dunia ini, karena semuanya ini akan lenyap. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Kita harus berfokus pada yang kekal, saudara. Jangan pada yang sementara. Jangan sampai kita mempertahankan yang sementara dan kemudian kehilangan yang kekal. Ada orang-orang yang fokusnya pada dunia sehingga kemudian menjual Tuhan Yesus, meninggalkan iman, tidak lagi peduli kepada Tuhan, tidak percaya, menggadaikan imannya oleh karena tawaran harta, oleh karena tawaran wanita, oleh karena tawaran tahta. Semuanya itu hanya sementara, saudara. Tidak langgeng, tidak kekal. Padahal kita semua sedang menuju kepada kekekalan. Entah itu di dalam neraka atau di dalam sorga. Semua kita, saudara, jangan sampai menjadi tawar hati oleh karena tubuh jasmani kita yang semakin merosot. Tubuh lahiriah kita memang akan semakin menua, saudara. Tapi jangan kita kecewa, jangan tawar hati. Kalau kita berfokus pada tubuh jasmani kita, pada jabatan kita, pekerjaan kita, kita akan tawar hati. Tidak ada pekerjaan yang langgeng di dunia ini. Kita akan mencapai umur pensiun. Tidak ada rumah yang abadi di dunia ini.
Semua orang pada akhirnya akan mati. Dan kita sekali lagi saudara diingatkan untuk mengubah fokus dari yang sementara kepada yang kekal. Ada yang kekal menanti kita. Ada kemuliaan Tuhan di sana yang menanti saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan buat kita, apa situasi kita saat ini? Bagaimana fokus kita? Apakah kita sedang teralihkan, terdistrak dari panggilan Tuhan? Kita kehilangan fokus pada panggilannya dan teralih kepada yang lain. Apakah fokus kita sudah berubah dari Tuhan Yesus kepada yang lainnya? Kita tidak lagi berpusat pada Kristus, tapi kepada yang lain di luar Kristus. Adakah dunia saat ini, situasinya, keadaannya sedang menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya saat ini untuk mengubah fokus kita kepada yang benar, kepada Tuhan, kepada panggilannya, kepada kekekalan. Kalau fokusmu sudah benar, jaga itu tetap benar, tetap tertuju pada Tuhan, supaya kita sampai kepada tujuan yang kekal. Tapi kalau fokus kita saat ini sedang salah, sedang terdistrak, mari ubah fokus kita, supaya kita mencapai tujuan yang kekal di dalam sorga yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian, mengajar kami, untuk kami menjaga fokus kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sudah salah fokus. Kalau fokus kami sudah berubah dari yang seharusnya kepada yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami, pimpin kami Roh Kudus supaya kami tetap berfokus pada panggilan-Mu. Berfokus pada hidup yang baru yang Tuhan berikan. Dan berfokus pada kekekalan. Terangi hati kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Berkatilah kami di sepanjang hari-hari ke depan, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Pimpin kami Tuhan, agar kami jadi pemenang-pemenang, berhasil, dan mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan pulihkan wilayah-wilayah konflik yang sedang berperang saat ini, supaya kembali aman, damai, dan tentram. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara bersama-sama, secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya!